Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Fala hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari netizen terkait dengan aswaja. Tapi agar saya tidak ngawur, sudah ada buku yang saya bawa ini adalah buku Khazanah Aswaja yang alhamdulillah dari pertanyaan ini jawabannya ada di sini. Yang pertama, pertanyaan terkait dengan urgensitas bermadhab dalam berfikih. Mengapa muslimin Indonesia itu bermadhab Syafi'i? Penjelasan yang lebih jelas tentunya bisa dibaca sendiri di buku Khazanah Aswaja ini, tapi setidaknya saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama, urgensitas mengikuti 4 mazhab ya. Jadi kalau kita tahu bahwa ulama itu sepakat atau umat muslimin itu sepakat bahwa untuk mengakses syariat itu harus didasarkan ya mengikuti salah satu mazhab yang 4. Ini di sini disebutkan ya, saya baca dulu sebentar. Mengikuti salah satu mazhab yang 4 atau mazhab 4 bukan semata-mata kebetulan, namun apabila dicermati secara seksama baik dari sudut pandang agama maupun logika, mengikuti salah satu mazhab 4 tersebut akan menghasilkan sekian banyak kemaslahatan. Artinya mengikuti 4 mazhab itu nanti akan mendatangkan sebuah kemaslahatan. Sebaliknya ketika meninggalkan 4 mazhab itu nanti akan menjadikan sebuah mafsadah atau kerusakan. Lebih jelas Imam Ad-Dahlawi itu memberikan pernyataan bahwa mengikuti 4 mazhab terdapat kemaslahatan yang besar dan berpaling darinya akan menimbulkan mafsadah yang besar pula. Setidaknya ada beberapa alasan. Ini ada 3 alasan di sini disebutkan. Silakan dibaca sendiri baik kalian yang punya buku Khazanah Aswaja. Yang pertama, umat Islam itu sepakat berpegang kepada generasi salaf dalam mengakses daripada syariat. Nah, mengakses itu atau berpegang itu modalnya adalah dengan cara periwayatan atau nakli atau juga dengan istimbat atau ijtihad ya, melalui istimbat atau melalui ijtihad. Nah, periwayatan ini sebuah generasi itu tidak akan bisa meriwayatkan sebuah syariat yang benar kecuali memang generasi tersebut mengikuti generasi sebelumnya. Tentunya yang namanya periwayatan itu kan mesti dia meriwayatkan dari generasi sebelumnya. Begitu juga ijtihad. Ulama-ulama pelaku ijtihad atau seorang mujtahid itu tidak akan meninggalkan generasi-generasi sebelumnya. Kenapa? Karena memang agar tidak ngawur dan generasi-generasi sebelumnya itu tentunya adalah generasi-generasi yang memang dekat dengan Rasulullah. Kita mau sampai kepada sahabat melalui tabi'in, kita mau sampai kepada tabi'in melalui tabi'in. Nah, ketika kita mengikuti tabi'in, kita mengikuti tabi'in, kita mengikuti sahabat dan seterusnya sampai kepada Rasulullah, itu itu adalah cara yang tepat gitu loh. Nah, dan kita mengikuti ini ya dengan cara bermadhab ini, dengan cara bermadhab. Walhasil yang namanya bermadhab itu adalah mengikuti daripada ulama-ulama kita terdahulu. Karena kita memang tidak punya kompetensi yang cukup untuk ijtihad sendiri. Meskipun di situ kadang ada kan nih, tapi kan kita bisa baca Quran terjemah, kita bisa baca terjemah hadis dan seterusnya. Terjemah Quran bahasa Indonesia, terjemah hadis dengan bahasa Indonesia itu sangat belum mewakili daripada maksud Quran atau maksud daripada hadis itu sendiri. Bahkan saya sering menyampaikan kalau kalian mengikuti atau cuman bermodalkan terjemah Quran atau terjemah hadis saja, pasti kalian akan tersesat. Itu pasti. Coba aja kalau nggak percaya. Hanya bermodalkan Quran maksudnya ya, hanya bermodalkan terjemahan Quran dan terjemahan hadis. Makanya itu bahaya sekali. Bahkan sampai ada ulama itu yang mengatakan tidak boleh berfatwa orang yang hanya mengikuti atau yang hanya paham Quran dari terjemahan dan paham hadis dari terjemahan saja. Kemudian itu ya, diantaranya nanti
ada juga alasan kenapa harus mengikuti mazhab 4, diantaranya ya karena itu sesuai dengan perintah Rasulullah mengikuti sawadul azam atau kelompok yang besar. Lah kelompok yang terbesar adalah kelompok yang mengikuti mazhab. Kemudian dan seterusnya ada lengkap di sini di buku Hasan Asbaja ini. Kemudian mengikuti, kalau dalam berfikir mengikuti 4 mazhab. Kenapa? Karena 4 mazhab ini 4 mazhab inilah yang punya banyak karya dalam bidang fikih dan karya-karyanya itu terbukukan. Selain itu, ya kalau kita lihat itu ada di halaman di buku Khazanah Asbaja ini pada simpulannya itu ada begini. Ada kata-kata begini, kalimat Ahlussunnah wal Jamaah memilih untuk bermadhab dan mengikuti madhab 4 dan mengikuti madhab yang 4 tersebut. Kenapa hanya 4 itu? Al-Hanafi, Al-Hanafi, Al-Maliki, Asy-Syafi'i dan Al-Hambali. Kenapa hanya 4 itu? Karena tadi 4 orang itu adalah yang paling banyak karya dalam bidang fikihnya dan terbukukan sampai sekarang masih bisa kita akses. Selain itu sebenarnya masih banyak, seperti Imam Ja'far Shadiq misalnya, seperti Imam siapa, dan ada beberapa ulama yang mungkin sekelas atau selevel dengan beliau-beliau itu. Di sini disebutkan karena dilandasi dengan 4 faktor. Di antaranya yang pertama perintah Al-Qur'an Al-Karim atau juga perintah Al-Hadis. Tadi ada ya, kalau gitu kalau kita penjelasnya banyak sih, panjang lebar kalau misalnya kita memang ada perintah di dalam Al-Qur'an. Ya kalau spesifik untuk mengikuti 4 mazhab di dalam Qur'an ya jelas tidak ada. Dalam hadis secara spesifik juga tidak ada, karena memang 4 mazhab ini generasinya kan generasi setelah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi yang kedua Rasulullah. Tadi di buku ini juga dijelaskan nanti ada rekomendasi yang ijmali global, ada rekomendasi yang tafsili. Di antaranya misalnya seperti kenapa kok mengikuti Imam Syafi'i itu sudah mengikuti Imam Syafi'i itu banyak ulama yang memberikan testimoni terkait dengan kealiman, kefakihan, kehebatan daripada Imam Syafi'i sendiri. Dan Imam Syafi'i ini adalah satu-satunya mazhab yang dari suku Bani Quraisy. Selain Imam Syafi'i kan tidak Quraisy. Dan Imam Syafi'i ini yang Quraisy, dan Rasulullah punya hadis atau bersabda dalam sebuah hadis itu untuk mengikuti ulama yang dari mazhab Quraisy. Ini semacam rekomendasi dari Rasulullah. Meskipun tidak eksplisit atau tidak langsung ceplos kepada Imam Syafi'i, tapi Imam Syafi'i masuk kategori yang direkomendasikan oleh Rasulullah ini. Kemudian pertanyaan berikutnya dari netizen juga ini, pertanyaan berikutnya adalah yang perbedaan antara tradisi dan ibadah serta keterkaitannya dengan bid'ah. Ibadah dan tradisi ini kenapa kok dikaitkan dengan dengan bid'ah? Karena memang bid'ah itu seringkali orang itu mengatakan bid'ah itu kan definisinya fi'lu malam yu'had, melakukan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Lah sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah ini ada kalanya berupa ibadah, ada kalanya memang berupa tradisi. Nah, nanti yang ibadah itu kan ada muatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah ini nanti juga dibagi lagi, ada ibadah mahdhoh, ibadah yang di sini ada di buku Khazanah Asbaja ini ada ibadah mahdhoh, ibadah yang murni, ada juga ibadah yang ghairu mahdhoh, yang tidak murni, yang mana ibadahnya jelas tapi perintahnya tidak langsung. Misalnya seperti sedekah, itu kan ibadah yang ghairu mahdhoh. Perintah bersedekah ada, tapi tata caranya, kemudian waktunya tidak dibatasi oleh Rasulullah, dan itu bebas. Nah, sementara tradisi, banyak orang yang mengatakan setiap tradisi atau tradisi-tradisi itu dikatakan bid'ah karena memang itu tidak pernah diajarkan sama Rasulullah. Ini perlu kita jelaskan. Yang tradisi ini nggak ada kaitannya dengan bid'ah sebenarnya. Atau kalau misalnya dikatakan bid'ah sekalipun karena memang tradisi tersebut tidak ada di zamannya Kanjeng Nabi, oke. Tapi itu tidak kemudian otomatis tradisi tersebut itu dilarang. Kenapa? Karena tradisi ya, meskipun itu bermuatan ibadah, tapi ketika misalnya tradisi itu tradisi kan bahasa Arabnya uruf ya, selama tradisi tersebut tidak dilarang atau muharramah, tidak diharamkan, maka ya bahkan mazhab Hambali itu mengatakan tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat itu sayugjanya untuk tidak ditinggalkan.
tradisi-tradisi baik. Misalnya seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan Maulid Nabi, itu kan merupakan tradisinya orang Jawa atau orang-orang di sekitar kita. Meskipun dalam tradisi tersebut itu bermuatan ibadah, tapi nggak bisa tradisi itu disebut dengan bid'ah. Kenapa? Karena itu memang bukan ibadah. Kalau ibadah itu bisa disebut bid'ah. Misalnya sholat subuh 3 rakaat atau sholat zuhur 5 rakaat, itu kan ibadah, nggak pernah diajarkan sama Rasulullah. Itu ibadah, nggak diajarkan sama Rasulullah, maka itu haram. Tapi kalau tradisi, meskipun tradisi itu bermuatan ibadah, misalnya seperti Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, itu kan ada tradisi-tradisi ada muatan ibadah seperti sedekah, mau'izah hasanah dan seterusnya. Itu memang tradisinya. Itu kalaupun dikatakan bid'ah, ya misalnya dikatakan bid'ah, oke, tapi itu bukan bid'ah yang terlarang karena memang tidak ada yang menjadikan dia terlarang. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini berkaitan dengan aqaid 50. Aqaid 50 itu akidah yang mana mencakup daripada 20 sifatnya Allah, 20 sifat wajibnya Allah, dan 20 sifat mustahilnya Allah, 4 sifat wajibnya Rasul, mustahil sifat mustahil, 4 sifat mustahilnya Rasul, 1 sifat jaiz Allah, dan 1 sifat jaiznya Rasulullah, yang mana itu terkumpul menjadi aqaid 50. Nanti untuk sifatnya Allah itu sendiri nanti itu dibagi, ada sifat yang ada sifat yang nafsiyah seperti sifat wujud, hanya satu tok wujud. Kemudian ada sifat salbiyah, ada 5 sifat salbiyah itu: qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, yamuhu binafsi, wadaniyah, qudrah, iradah, ilmu. Ya. Sebentar. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, yamuhu binafsihi, wadaniyah. Ini ada 5 sifat ma'ani. Sifat ma'nawiyahnya itu itu sifat salbiyah. Sifat ma'aninya itu ada kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basor, kalam. Ada 7. Kemudian sifat ma'nawiyahnya ya ada 7 lagi. Nanti kaunuhu dan seterusnya itu. Kaunuhu qadirun, kaunuhu muridun dan seterusnya. Nanti dibagi, itu lengkap penjelasannya di buku Hazanah Aswaja ini. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tapi lebih ke asumsi saya, bagaimana apakah kelompok radikal menurut Ustadz itu ada di NKRI ini? Ada. Kelompok radikal adalah mereka-mereka yang dalam memahami Islam biasanya hanya berdasarkan teks atau melepaskan konteks dari teks, atau melepaskan teks dari konteks. Jadi mereka adalah kelompok-kelompok tekstualis yang membaca atau mengakses daripada teks baik Quran maupun hadis secara tekstualis saja, tanpa dikontekstualkan, sehingga seringkali mereka itu salah, atau sehingga mereka itu seringkali cacat dalam berlogika, atau ada semacam cacat dalam berlogika. Juga mereka itu terdapat pemikiran yang tidak tepat, tidak sesuai dengan Islam itu sendiri, sehingga mereka itu melakukan kekerasan, awalnya dari intoleran, kemudian setelah intoleran mereka bersikap radikal, setelah radikal mereka akhirnya bersikap teror. Nauzubillah min dzalik. Ini ada sampai sekarang di NKRI juga ada, tapi memang skalanya mungkin kecil ya, makanya setiap ada teror negara yang bertanggung jawab. Kemudian kita juga bertanggung jawab. Kemudian ada ini pertanyaan berikutnya adalah relasi terkait dengan ini, juga asumsi relasi Aswaja, NU dan NKRI. Aswaja itu adalah mazhabnya Nahdlatul Ulama, kemudian NKRI itu NU yang bermadhab Ahlu Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu juga ikut mengentaskan NKRI ini dari tangan penjajah, sehingga dalam urusan menjaga NKRI, memerdekakan NKRI, kemudian menjaga keutuhan NKRI ini NU sangat berperan dalam hal ini, yang mana NU itu mempunyai madhab, atau NU itu menggunakan
madhabnya adalah madhab ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Lengkap di sini juga ada di pembahasan terakhir terkait dengan relasi aswaja NU dan NKRI. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mungkin akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.